Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Keistimewaan Yogyakarta terlihat dari berbagai hal menarik, mulai dari bentang lahan yang strategis, kuliner khasnya, berbagai kendaraan tradisional yang masih beroperasi di tengah kota, hingga keramah tamahan penduduk setempat. Maka tak heran jika Yogyakarta selalu menjadi destinasi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Keistimewaan Yogyakarta juga didasari atas berbagai tradisi yang masih sangat kental, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kasuran, Yogyakarta. Dusun Kasuran terletak di Kecamatan Sayegan, Sleman, Yogyakarta, yang dapat ditempuh dalam kurun waktu sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Yogyakarta. Dusun Kasuran terbagi menjadi 2 dusun yang berdekatan, yaitu Kasuran Kulon dan Kasuran Wetan. Kasuran Kulon masuk ke dalam wilayah Desa Margodadi, sedangkan Kasuran Wetan masuk ke dalam wilayah Desa Margomulyo. Sekilas tidak ada yang membedakan Dusun Kasuran dengan dusun-dusun lain pada umumnya. Jalanan yang sudah beraspal, serta mayoritas rumah warga beratap genting. Namun, yang membedakan Kasuran dengan dusun yang lain adalah mengenai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meski bernama Kasuran, hampir tidak ada warga dusun ini yang tidur beralaskan kasur, khususnya kasur kapuk. Mereka meyakini jika melanggar kepercayaan tersebut, maka akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan, seperti mengalami peristiwa aneh. Konon katanya, ada yang jatuh sakit hingga berbulan-bulan. Salah satunya yang dialami oleh Eyang Wasiem. Malamnya itu pokoknya Mbak Uti terus sakit itu tidur miring tidak bisa, tidak bisa terentang. Ya itu di sini tuh udah kayak benda mau keluar itu. Nampaknya Mbak Uti itu gini kayak ada yang mau keluar ini di sini nih. Jadi gini gitu. Apa enggak ngeri, takut itu. Terus dicarikan orang tua. Mbak kamu cari orang tua. Mbak aku ini karena bubuknya ke dusun Kasuran itu kan nggak boleh pakai kasur kapuk itu loh, yang dari randu. Oh ini Mbak aku melanggar itu. Ya setengah ya aku percaya dia kan orang aku dikasih sakit kayak gitu ya percaya aja ya. Terus aku dikasih terus itu saya sedekah itu selamatan kenduri gitu, di sini kenduri ngaji apa di sini itu terus motong sama itu orang tua ya namanya kalau orang sekarang bilang dukun tapi itu bukan dukun, orang tua, orang nolong. Nah itu harus ini motong ayam putih mulus ya, yang separuh untuk kenduri, yang separuh itu dimakan Mbak Uti sendiri yang sakit. Nah itu ayamnya putih mulus itu udah di Mbah kaum sudah ngaji di sini toh, terus dibuntel kain putih di ini kubur di depan pintu situ. Alhamdulillah ya Allah, ini Gusti Allah maringi pangapunten. Mbah Uti memang diperingatkan itu sesepuhnya Kasuran sini, Mbah Uti nggak percaya. Akhirnya ya itu
Ya Allah, memang betul-betul itu tidak boleh bubuk pakai alas kasur kapuk randu. Mengungkap asal-muasal tradisi di Dusun Kasuran, terdapat dua kisah yang beredar hingga kini. Kisah pertama berawal dari kedatangan Kanjeng Sunan Kalijaga di Dusun Kasuran yang saat itu masih bernama Jarot. Tepatnya sekitar 600 tahun yang lalu. Kanjeng Sunan datang dalam rangka penyebaran agama Islam. Di dusun tersebut, Kanjeng Sunan menumpang tinggal di rumah salah satu penduduk asli bernama Dejali. Pada waktu itu, mayoritas warga masih beragama Hindu dan Buddha. Kedatangan Kanjeng Sunan pun diketahui oleh Sonco Dalu, pemimpin agama Hindu yang ternyata tidak menyukai kehadiran Kanjeng Sunan. Dia bermaksud untuk mencelakai Kanjeng Sunan dengan mengirimkan santet lewat kasur yang digunakan Kanjeng Sunan. Malam harinya, ketika sedang tidur, Kanjeng Sunan terbangun dengan keadaan badan panas dan gemetar. Kanjeng Sunan menyadari bahwa telah terkena santet, tetapi tidak membalasnya dan santet tersebut dibiarkan di atas kasur. Setelah 40 hari, Kanjeng Sunan pamit dan berpesan kepada Dejali, siapapun tidak boleh tidur di atas kasur bekas santet tersebut sebelum kesaktiannya menyamai Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun, pesan tersebut diselewengkan oleh Sonco Dalu. Dia mengatakan kepada warga bahwa siapapun tidak boleh untuk tidur di kasur. Bagi yang melanggar akan diganggu, tidak terbatas zaman. Sementara itu, terdapat kisah lainnya yang bermula dari pasangan suami istri, Kiai Kasur dan Nyai Kasur. Keduanya adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Sebagaimana diketahui, Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, dan Dusun Kasuran pernah menjadi rute perjuangan Pangeran Diponegoro ketika dikepung Belanda. Konon, Kiai Kasur ingin ikut bersama Pangeran Diponegoro, tetapi Nyai Kasur melarang. Karena perbedaan pendapat itulah, keduanya memutuskan untuk pisah ranjang. Mereka kemudian bersumpah secara bersamaan, yaitu untuk tidak tidur di kasur atau tidur enak sebelum cita-cita Pangeran Diponegoro tercapai. Nama Kasuran sendiri berasal dari bahasa Jawa, kasoran yang berarti kekalahan. Hal tersebut merupakan wujud prihatin terhadap kekalahan Pangeran Diponegoro pada saat perang. Tradisi warga Dusun Kasuran tidur tanpa kasur sepertinya sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging. Kesehatan mereka tidak terganggu walau tidur tanpa menggunakan kasur sejak lama. Sebagai bagian dari tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, seharusnya hal tersebut tetap terjaga demi mempertahankan kearifan lokal. Yang terpenting adalah tidak menjadikan sesuatu yang syirik atau musyrik.